Kita akan mempelajari surat lamaran pekerjaan dengan 3 materi pokok pada hari ini. Yang pertama adalah, materi pokok pertama adalah memahami isi surat. Boleh ditulis materi pokok yang pertama? Memahami isi surat. Lalu, materi pokok yang kedua adalah unsur surat lamaran. Lalu, materi pokok yang ketiga adalah muatan informasi surat lamaran. Muatan informasi. Muatan informasi. Surat lamaran. Oke. Yang ketiga apa, Miss? Muatan informasi surat lamaran pekerjaan, tambah pekerjaan ya. Pertama-tama kita akan coba berlatih memahami isi surat lamaran pekerjaan terlebih dahulu. Di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan ya. Nanti kalau teman-teman mau mereview materinya, materi itu bisa ditemukan di halaman 4 di buku modul. Udah pada ngecek ya buku modul? Sudah? Oke, bagus. Sudah. Sip. Teh Grisela, Teh Listi sudah, yang lainnya sudah insya Allah ya. Nah, ini bisa ditemukan di halaman 4. Halaman 4 di ini ya, apa? Halaman 4 di layar, bukan di PDF. Kalau di PDF itu halaman 6. Oke, di sini coba Ibu akan kasih waktu ya untuk teman-teman membaca secara di dalam hati. Silakan masing-masing membaca contoh surat lamaran pekerjaan ini, tapi jangan baca keras-keras, di dalam hati aja. Oke. Nah, sekarang silakan tulis di buku masing-masing. Tolong jangan bocor ya. Jangan bocor jawabannya dengan teman lain. Kalau misalnya khawatir keceplosan, silahkan mute saja. Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaannya ada di sebelah kanan layar. Silahkan ditulis. Siapa yang membuat surat lamaran pekerjaan? Ketik, enter sekarang. Oke, Faris. Yang lain? Oke. Nah, kelihatan kan ya, Abdul Khoidir, tapi ada yang Abdul Qadir pakai ho, tapi ada yang enggak juga. Ada yang pakai KO. Ada yang Kojir, ini tipe kayaknya. Ada yang Khoidir. Hati-hati teman-teman ya. Ini Khoidir. Nah, kalau Khoidir, Miss. Kalau kurang satu Ketiknya, aja Miss. salah loh. Oke ya. Ketiknya, Miss. Teh Helvi, Ayu. Pak Andi Sutandi, oke, Aris. Ini Realme RMX, silakan ganti. Teh Intan, Tipo ya. Grisela, Abdillah Akasha sudah, Alawiyah sudah. Rona, oke, bagus. Farhan Tanudinata sudah. Oke, wonderful. Ini Teh Dinda kok diri sendiri. Ini surat yang di sini yang di Miss, sebelah kalau kiri. tipe gimana, Miss? Tipe di ininya, di Ya, apa? di I-nya nggak ada. Bukunya, Kodir. oke. Ganti ke Khoidir ya, oke. Jadi Oke. teman-teman, ini bagus yang jawaban siapa ini? Apa namanya? Ini siapa ini? Participant has requested. Maaf ya di decline. Ini ya jawaban Teh Rusni bagus. A-nya gede, K-nya gede. Nah, jadi ingat teman-teman, Teh Yuridatan juga bagus. Teh Yuridatan kurang I. Nah, jadi ingat, yang betul nomor 1 adalah Abdul Khoidir. A besar, K besar, pakai KHOIDIR. Oke, silahkan diperbaiki bagi yang tipe, bagi yang huruf abjadnya masih kurang ya. Ini Abdul Khoidir, Teh Grisela benar, cuma A-nya kecil, K-nya kecil. Hati. T
Hati-hati yang kayak gini salah, yang kayak gini ini remeh teman-teman, but it's wrong, salah loh ya kalau misalnya memang apa namanya? Mm-mm. Bahasa Inggris, bahasa Indo. Oke ya, gitu. Sip. Ini Teh Yurida tadi udah betul, kenapa jadi salah? Betul-betul tapi pakai O tadi. Sip. Ini memastikan. Oke ya. Kita ke nomor 2. Oke, siap-siap ketik nomor 2. Kepada siapa Bu, izin. surat itu? Kenapa? Keyboard saya nggak bisa dibuka, Bu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Apa namanya? Nanti sesuaikan aja sama buku ya. Kalau misalnya kendala teknis seperti itu. Nomor 2, kepada siapa surat itu ditujukan? Ketik enter. Nah, kita lihat nih. Ada yang bilang kepala personalia, ada yang bilang kepada personalia. Tuh kan beda-beda meskipun hanya sedikit. Kita lihat ya. Ada yang bilang kepada kepala personalia. Oke, jadi yang benar yang mana ya? Kepala personalia. Ini bagus apa namanya? Kapitalisasinya sudah lebih benar ya, teman-teman. Ini kenapa ada yang jawab HRD? Umumnya HRD memang, tapi di surat ini, khusus di surat ini siapa gitu ya. Oke. Gampang banget jawabannya ya. Kepala Personalia PT Biogas Surabaya. Sip, bagus ya. Itu. Yang jawab kepala personalia doang, mohon maaf, dilengkapi. Kenapa? Karena kepala personalia ada di perusahaan-perusahaan yang lain juga. Nah, yang hanya menjawab PT Biogas Surabaya, mohon maaf, dilengkapi juga. Nah, di PT Biogas Surabaya ada banyak orang-orangnya kan? Nah, kita mau ke orang mana? Nah, jadi yang menjawab secara lengkap, kepala personalia PT Biogas Surabaya itu betul, oke? Nah, yang kurang lengkap silahkan diperbaiki. Kalau ada yang nulis kepada kepala personalia itu bagus juga. Oke. Nah, Teh lagi nih. Astra Nopala, kepala personalia doang, perbaiki. Hati-hati ya. Ini kepala personalita. Personalita. Hati-hati ya tipenya. Teh Siti Latifah Adam udah bagus. Oke, Teh Cici bagus. P-nya gede ya, kepala personalia. Hati-hati dengan kapitalisasi di sini. Oke, bagus Joy. Hanya saja kapitalisasinya ya. Personalia sama Surabaya S-nya besarkan. Oke, bagus. Ini Andi Sutandi lengkap sekali, Masya Allah, keren. Oke, tapi cukup ya, PT Biogas Surabaya juga cukup. Oke, nomor 3. Apa pekerjaan yang diinginkan pembuat surat? Tulis, ketik, silahkan. Tenaga pemasaran. Bagus. Nah, bagus ya. Tenaga pemasaran, oke. Tidak jadi. Wise. Ini Muhammad Tirta Ramadan, apakah Anda melihat suratnya? Ini artinya pekerjaan ya, bahan pertimbangan itu bukan pekerjaan, itu apa sih namanya? Usaha yang akan dilakukan oleh siapa namanya ini? Abdul Qadir ini. Tenaga pemasaran, bagus. Oke, nomor 3 sangat mudah ya. Oke. Yang keempat, dari mana pembuat surat memperoleh informasi lowongan pekerjaan tersebut? Oke, bagus. Iya, sip. Mantap ini. Semakin lengkap, semakin bagus ya. Oke. Nah, karena pertanyaannya dari mana, minimal adalah tempatnya. Apa namanya? Iklan yang dimuat dalam harian umum Kompas itu minimal. Ya. Kalau ada yang menyertakan tanggal itu bagus, tapi kalau tidak menyertakan tanggal tidak apa-apa karena pertanyaannya adalah di mana, bukan? Kalau pertanyaan yang menanyakan waktu apa? Kapan? Nah, tidak ada pertanyaan kapan di sini. Jadi kalau nggak memuat, teman-teman tidak memuat waktunya, tidak apa-apa.
Karena pertanyaannya adalah di mana. Oke. Tapi kalau mau masukin tanggalnya itu sangat bagus ya, karena apa namanya, lebih lengkap lebih baik. Yang terakhir, apa saja yang diberitahukan pembuat surat tentang dirinya? Yuk, silahkan. Nah ini pasti beda-beda nih. Ada yang bilang CV, ada yang bilang biodata. Nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan. Nama, tempat, tanggal lahir, alamat, dan pendidikan. Teh Mutiara Anjana. Teh Mutiara Anjana. Oke. Nah, ini nomor 5 mulai beda-beda ya. Hati-hati. Oke, jadi kalian terbagi oleh 2 kubu. Untuk yang nomor 5 ya. Ini nomor 5 belum banyak yang jawab ya. Panjang kali. Ya Bu, tipe mulu Bu, keyboardnya saya pencet Bu soalnya. Maaf Oke, Bu. nggak apa-apa. Selesaikan dulu ya, selesaikan aja nggak apa-apa. Oke, sambil menunggu yang belum menjawab, di sini Ibu simpulkan kalian terbagi jadi 2 kubu. Yang pertama adalah kubu sebelah sini. Kelihatan ya? Nih. Yang kedua adalah kubu biru sebelah sini. Jadi yang manakah kubu yang benar? Jeng jeng jeng. Oke. Kubu pertama. Sip. Yang pertama, yang kedua. Oke. Yang pertama, bagus. Nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan. That's nice. Oke. Nah, teman-teman hati-hati. Pertanyaannya adalah apa saja yang diberitahukan pembuat surat tentang dirinya? Kenapa nomor 1 sampai 5 ini bukan jawabannya, teman-teman? Karena ini bukan tentang dirinya, ini adalah dokumen dirinya. Dokumennya ya, gitu. Nih, misalnya nih, apa namanya, fotokopi sertifikat khusus kursus komputer. Nah kan, yang akan memberitahu tentang kursus komputer itu adalah sertifikatnya gitu. Ini dokumen tentang dirinya. Nah, Ibu tahu kenapa ada beberapa yang nulis ini? Karena ada daftar riwayat hidup kan, CV. Tapi ini adalah dokumen tentang dirinya. Ini dokumen ya, jadi yang nomor 1 sampai 5 lebih ke dokumen. Kalau yang tentang dirinya, yang dia beritahukan sendiri adalah ini. Oke, paham ya? Oke, silakan yang tadi menulis kubu kedua direvisi sekarang juga. Direvisi sekarang juga ini. Gak usah nulis biodatanya ya, nulis ini aja. Nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan. Silahkan direvisi bagi yang tadi. Identitas pribadi boleh gak Bu? Identitas pribadi, tuliskan lengkapnya, nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan. Karena kan ini kita sedang membicarakan tentang surat ini kan secara khusus. Sedangkan identitas pribadi itu bisa lebih sempit, bisa lebih luas. Jangan sampai bocor pokoknya. Ya, boleh diperbaiki. Oke. Nah, ini ada beberapa yang memperbaiki di chat ya. Oke, bagus. Nah, berarti teman-teman untuk pokok materi pertama tentang isi itu ada 5 unsur. Yang pertama adalah Nama. Siapa nama pembuat surat lamaran kerja. Oke. Siapa yang membuat surat lamaran pekerjaan? Jadi siapa? Yang kedua? Ditujukan. Ya, kepada siapa? Yang ketiga? Posisi pekerjaan yang diinginkan atau lowongan kerja tersebut. Oke, sip. Atau kita ambil kata kuncinya ya. Pekerjaannya apa? Lalu yang keempat? Dari mana
Dari Dari Jenis mana informasi pekerjaan. lowongan pekerjaan? Informasi Oke, bagus. lowongan pekerjaan. Yes, oke. lowongan. Jadi informasinya dari mana seperti itu ya? Oke, sebentar. Kita ini dari mana memperoleh informasi lowongan pekerjaan. Oke, yang terakhir adalah Apa saja yang diberitahukan pembuat surat tentang dirinya? ya tentang Info. dirinya. Apa saja Info tentang data diri. Oke, bagus. Nah, silakan ditulis ya. 5 poin isi surat lamaran pekerjaan ini. Kita langsung masuk ke unsur-unsurnya. Apa sih unsur itu? Unsur itu adalah bagian ya. Unsur-unsur adalah bagian. Ini materi pokok kedua. Silakan ditulis subjudul kedua, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Max. Oke. Nah, kita coba lihat unsurnya. Ini ketiga apa ini? Oh iya. Jangan ditulis dulu ya, jangan langsung ditulis karena Ibu mau memberikan perbedaan beberapa sumber dari unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ya. Oke, silakan dilihat di sini ada 9. Tanggal surat, pokok surat, alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup dan tanda tangan dan nama jelas ya. Bentar ya. Tapi di sini jangan ditulis dulu karena ada perbedaan Ada perbedaan sumber. Bentar. Oke, continue. Open this file in Chrome. Mana ya, Ibu udah mempersiapkan. Oke. Nah, tapi kalau di sumber lain ada 10. Nih. Nah, ternyata loading. Oke, bentar. Jadi ada beberapa referensi ya, Bu ya. Nah, jadi kalau yang di sebelah kiri itu pure dari buku kita. Nah, kalau ini beberapa referensi gabungan yang sudah Ibu lihat. Nah, kurang lebih sama aja teman-teman ya. Tapi perbedaannya ada di nomor 2. Nih. Lampiran sama pokok surat ya, Bu ya. Iya, betul. Nih. Jadi kalau yang di kiri ada 9, yang di kanan ada 10. Oke. Pertama-tama, teman-teman, apakah teman-teman tahu maksudnya lampiran itu apa? Lampiran kerja, Bu. Tadi Bu seperti CV, fotokopi ijazah. Yang kalau di contoh sebelumnya ini ya? Iya betul, Bu. Yang 5 itu, Bu. Yang 5 Ya. itu. Jadi lampiran itu teman-teman adalah dokumen ya, dokumen tambahan yang disertakan di surat Berkas lamaran pelengkap. pekerjaan. Nah, betul, berkas pelengkap itu lampiran. Jadi kalau di sini lampirannya ada berapa? Lampirannya 5 hal. Kita tulis seperti itu. Tapi kenapa di sini di sebelah kiri nggak ada lampiran teman-teman? Karena zaman sekarang kadang surat lamaran pekerjaan dilakukan melalui email ya. Jadi kadang nggak perlu. Nah, kadang kita nggak perlu menulis berapa lampiran, sudah otomatis kalau misalnya ditulis melalui email. Jadi kita hanya perlu menuliskan saya lampirkan hal-hal berikut ini, tapi tidak perlu ditulis secara gamblang lampiran ada berapa jumlahnya gitu. Nah, teman-teman, ada yang tahu perbedaan hal perihal dan pokok surat? Hal pokok surat. Mm-mm. Inti dari isi surat. Pokok ya. Jadi maksud suratnya tuh apa gitu ya? Intinya tuh apa gitu. Betul, dan sama. Hal perihal dan pokok surat itu sama, hanya bahasanya aja yang beda ya. Maksudnya adalah hal perihal itu kita mau nulis surat untuk apa gitu. Karena kan jenis surat macam-macam ya. Sekarang mah jelas kita lagi belajar surat lamaran pekerjaan. Tapi di dunia nyata kan jenis surat banyak banget.
perusahaan itu nerima jenis banyak surat, eh, menerima surat lamaran pekerjaan, menerima surat perpanjangan kontrak, menerima surat resign ya kan. Jadi biar cepat ditulis di hal perihal gitu. Oke, di sini ada tanggal surat ya, tempat dan tanggal surat. Oke. Nah, teman-teman, di sini dia tempat dan tanggal surat apakah tempat perusahaan atau tempat penulis? Coba. Tempat penulis, Bu. Tempat penulis. Penulis. Oke, sudah jelas ya, betul. Tempat penulis. Lampiran tadi apa lampiran? Berkas pelengkap. Pelengkap. Berkas pelengkap. Berkas Oke. Dokumen tambahan. Dokumen tambahan. Ya, berkas pelengkap atau dokumen tambahan. Hal atau perihal? Inti dari surat. Inti isi surat. Isi Oke, surat. atau maksud ya betul. Mudahnya adalah surat ini untuk apa? Surat ini untuk melamar pekerjaan kah? Untuk permohonan resign kah? Nah, gitu. Untuk memperpanjang kontrak kah? Untuk pemutusan kontrak kah? Gitu. Oke, Berarti nomor maksud surat mungkin ya, Miss? kenapa? Berarti maksud surat, maksud Ya, isi surat. maksudnya apa? Jadi kita translate. Betul, kita coba terjemahkan pakai bahasa kita sendiri yang mudah ya. Oke. Nah, di sini ada alamat penulis atau alamat perusahaan. Alamat perusahaan. Oke, sangat mudah ya. Oke. Di sini ada salam pembuka, lalu ada paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama jelas. Oke, sekarang silahkan boleh ditulis di buku kalian. Tulis yang sebelah kanan saja ya, sebelah kanan karena lebih lengkap ya. Kita coba tutup yang sebelah kirinya. Oke. Kurang kelihatan, Bu. Ya, ini di zoom in dulu ya, karena memang kalau yang sebelah kanan lebih kecil. Ya, silahkan. Hal perihal atau ditulis ya, di sini pokok surat. Jadi kita menggabungkan dua sources itu. Lampiran dalam kurung opsional. Lalu kita coba ke Abdul Khoidir lagi. Ya, kita akan coba menentukan unsur-unsurnya. Nah, karena teman-teman, karena di sini ada banyak unsur, silahkan tentukan yang mudah terlebih dahulu. Ya, ini. Jangan bocor jawabannya. Ibu kasih hanya 5 menit maksimal ya, biar nggak kelamaan. Tentukan nomor 1. Ini nggak ada lampiran di sini. Tentukan nomor 1 hingga nomor 3 terlebih dahulu. Silahkan waktu menjawab hanya 3 menit untuk 3 nomor ini. Oke, kita masuk ke salam pembuka. Nih teman-teman, salam pembuka tahu nggak yang seperti apa? Dengan hormat. Dengan Dan hormat. hormat. Oke Dengan ya. hormat. Sip. Ya, assalamualaikum dengan hormat. Tapi assalamualaikum jarang sekali untuk lamaran pekerjaan ya, seperti itu. Jadi nomor 4 dengan hormat. Boleh langsung ditulis saja karena tadi sudah dibocorkan. Oke. Jadi salam pembuka adalah salam yang membuka surat lamaran pekerjaan. Biasanya adalah dengan hormat. Kapan kita pakai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Yang pertama, ketika kita tahu company-nya atau perusahaannya adalah Islami, misalnya mau melamar jadi guru di SDIT, nah atau misalnya perusahaan misalnya travel umroh, itu boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai salam pembukanya. Tapi kalau misalnya perusahaannya umum, maka dengan hormat sudah cukup seperti itu. Oke, lalu nomor 5 paragraf pembuka. Apakah tahu teman-teman yang seperti apa? Yang berdasarkan Berdasarkan yang dimuat dalam berdasarkan iklan yang dimuat Oke, hingga hingga sampai dengan lowongan sampai tenaga dengan tanda tangan kerja di bawah. pemasaran, Bu. Oke. Beda-beda jawabannya ya. Beda-beda jawabannya ya. Oke. Di sini ada
Ada yang bilang di bawah ini, ada yang bilang sampai tenaga pemasaran. Oke. Nah, untuk paragraf pembuka teman-teman itu dari berdasarkan hingga bawah ini ya. Silahkan ditulis di buku masing-masing untuk yang nomor 5. Oke. Jadi, paragraf pembuka itu terdiri dari misalnya dari mana ya? Dari mana lowongan tersebut diperoleh. Lalu yang kedua, maksud dari surat tersebut. Jadi salam paragraf pembuka itu terdiri dari 2 hal ini ya. Ya, di sini paragraf isi dari mana sampai mana coba? Dengan Dari ini mengajukan nama lamaran sampai dengan saya sampai saya lampirkan. lampirkan. Oke, sampai saya lampirkan. Pertanyaannya, teman-teman, yang nama, tempat tanggal lahir, alamat, sama pendidikan tuh masuk nggak? Masuk. Enggak, Miss. Ada yang bilang masuk, ada yang bilang enggak. Enggak. Oke. Terbagi kubu lagi ya. Oke. Nah, tapi pertanyaannya, kalau misalnya nggak masuk, itu nama, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan masuk kemana dong? Kan paragraf pembuka juga enggak. Nah, ya kan, make sense kan? Iya. Jadi, paragraf isi itu mulai dari identitas yang dituliskan, mulai dari nama hingga saya lampirkan atau hingga 4 kali 6 cm. 4 kali 6 cm. Kali 6 cm. Iya, hingga 4 kali 6. Nah, itu ya, itu isinya ya. Jadi untuk paragraf isi itu mulai dari identitas hingga lampiran tadi. Gitu. Allah, oke. Mohon maaf ya, semoga pertemuan pertama ya. Sama, Iya, Miss. sama masih adjustment juga ya Allah. Halo, Semoga tiba-tiba ini pertemuan kok ada yang berikutnya lost connect. Pertemuan pertama lancar. begitu mengesankan, Miss. Di mana-mana ya, seperti itu. Oke, tadi udah ada yang terlanjur buka modulnya nggak? Sudah, ya, oke. Di halaman 4 itu bisa dibuka ya. Di PDF itu halaman 6. Lalu kalau di layarnya itu halaman 4. Apa namanya? Ditulis yang apa terakhir teh? Paragraf penutup ya? Udah ditulis belum itu? Udah. Tanda tangan dan nama jelas sudah? Nah, Oke, alhamdulillah. Berarti itu sudah berarti cukup seperti itu. Oke, kita mau pengecekan buku terlebih dahulu ya. Pengecekan buku terlebih dahulu untuk presensi terakhir. Oke. Dimulai dari siapa ini? Pengecekan buku. Jadi bukunya perlihatkan di kamera. Oke. Teh Christina Amelia. Oke. Satu-satu. Boleh bareng-bareng boleh. Kelihatan kok semua. Yuk, tunjukkan bukunya ke kamera. Miss, ini aku nanti berantakannya nanti. Nggak apa-apa. Oke, Teh Nia sudah. Teh Christina Amelia jelas ya. Maman, Rana, Abila, oke. Ini yang sambil kerja, nggak nulis. Oke. Berarti Alini Herliana ya, hutang catatan. Aris Maulana, Grisela, Listi, Mutiara Anjana, udah. Oke, Rusni, Farhan, Novi. Ini Teh Samsung SM nih siapa ini? Nama lengkapnya. Oh iya, belum diubah ya. Oke. Izdihar udah. Bintang mana belum Miss lihat. Muhammad Tirta Ramadan sudah. Ayu Anjani, Iis, Hayati. Dinda udah belum? Bintang sudah. Iya. Miss. Oke. Tadi. Iya, tapi Oke. saya. Sip.
Sip, udah kelihatan ya. Tadi Arana sudah lihat. Oke, berarti yang belum Lili Herliana. Lili Herliana namanya kayak gitu. Iya, Oke. Lele Ariana itu. Oh gitu. Oke, sip. Nah, Iya. ini ya untuk tugas dan email yang harus dikumpulkan ya. Ibu kasih waktu tambahan ya, kan deadline-nya 8:30. Tapi karena tadi ada beberapa kendala teknis, deadline-nya diperpanjang hingga jam 9. Oke, ini akan Ibu Ada share. extend setengah jam ya Bu ya? Iya, kalau emang semakin cepat semakin baik, biar kalian bisa istirahat. Kan besok kerja kan? Iya Bu. Mami ngapus background. Kerja, Bu. Ya. Nih, terlihat. Boleh di screenshot saja, sebentar ya. Ini. Kelihatan screenshot? Blur ini. Ini ada di buku modul, Bu. Ada kalau mau melihat di buku modul halaman 16 yang ini ya. Halaman 16. Mm-mm. Tapi Miss, ini Pertanyaan ya. yang tadi aja, Miss. Yang 1 sampai 10. Ya, ini untuk ini contohnya ada di halaman 16 dan kalian menjawab 2 pertanyaan. Sebentar ya. Nih. Ini pertanyaan pertama. Sesuai bisa diretur. Nih. Diskon. Oke ya. Pertanyaan pertama menjawab 5 soal ini. Lalu yang kedua adalah mencari unsur-unsur, oke? Jadi itu tugasnya. Tugasnya ya. Jadi itu tugasnya. Bentar. Gimana, Miss? Diulang ya. Diulangi. Bentar. Ini tugas yang Ini tugas untuk di rumah. Oh ya, maaf. Tadi suratnya salah. Mohon maaf. Yang ini. Tadi itu untuk untuk pertemuan depan. Suratnya itu kalau di modul ada di halaman 11 ya. Ini. Jadi ini ya, teman-teman tadi screenshotannya. Nih. Silakan di screenshot. Mencari isi, oke. Mencari isi dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah mencari unsur. Nih, ini yang kedua. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Diharapkan bisa selesai 1/2 jam karena ini gampang. Kalau misalnya enggak, di extend 1/2 jam lagi boleh jadi 1 jam. Untuk emailnya, sebentar. Dikirim di itu, Bu. Di grup paling. Grup kelas 12-nya. Saya nggak masuk grup soalnya belum jadi HP saya yang ini. Maksudnya gimana nih, Miss? Ini contoh ini suratnya, contoh suratnya. Tugasnya adalah pertama mencari tahu isi surat. Ini yang tadi sama persis kayak tadi. Lalu yang kedua mencari unsur-unsurnya dengan contoh surat yang ini gitu. Oke? Sama persis kayak yang kita lakukan. Gimana? Ditulis soalnya dulu apa langsung isinya, Miss? Langsung isinya boleh untuk mempercepat. Siap. Untuk email, mohon maaf Ibu nggak bisa kirimin di grup karena kalau Ibu kirimin di grup, yang tidak mengikuti Zoom pun akan melihatnya ya gitu. Jadi Bu, Ibu yang akan... soal pertama mana Bu? Maaf Bu. Kenapa? Mau lihat soal pertama? Ya betul. Oh ya. Untuk soal pertama. Terus nanti dikirim ke emailku tugasnya. Betul.